Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, luar biasa semangatnya ya. Tetap dipertahankan dari jam sekarang sampai kita selesai mata pelajaran, kalian harus tetap semangat kayak gini ya. Jadi dipertahankan. Jadi di sini kemarin hari Jumat saya nggak datang kan? Ya. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Ada yang kepo nggak? Kepo banget kan? Oke. Jadi saya dikirim sekolah untuk pelatihan. Jadi di sini saya akan membahas mengenai 7 jurus BK. Tapi kalau kita bahas 7 jurusnya waktunya nggak akan cukup. Jadi saya cuma akan bahas 1 jurus aja. Nah, jurus ini sangat penting. Jadi supaya ketika kalian nanti ada teman kalian masalah, punya permasalahan, itu nggak harus ke guru BK. Jadi kalian mencari solusi bersama gimana sih caranya agar masalah ini selesai tanpa harus ke BK kayak gitu. Nah, ini ada jurusnya itu adalah jalin koneksi. Nanti ada dari mulai aktivitasnya, nanti kita ada prakteknya, kemudian ada refleksinya. Refleksinya jadi nanti saya minta untuk menjelaskan ketika prakteknya berlangsung itu apa sih poin penting yang kalian dapatkan kayak gitu. Terus nanti konsepnya, nanti kalian akan tahu bagaimana sih keterampilan mendengar yang aktif itu, kemudian koneksinya, kemudian baru kita koreksi, kemudian model penyelesaiannya seperti apa kayak gitu. Terus nanti aplikasinya kita akan praktek ya. Terus boleh ada salah satu yang baca? Boleh angkat tangan yang mau baca? Boleh? Oke, cowok dulu ya. Silakan dibaca. Selamat datang di Gua Kegelapan. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jalin koneksi. Siapkan diri dari konsentrasi. Siluman judgment akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sebagai bisa menguasainya. Oke, jadi nanti sekarang nih kalian, sekarang bukan nanti ya, sekarang kalian sedang mau menjadi seorang pendekar. Kemudian, biar apa sih Miss kita belajar ini? Supaya kalian di sini saya akan melatih gimana sih cara berkomunikasi yang empatik melalui active listening. Kemudian kita juga membangun hubungan yang positif dan saling menghargai dengan orang lain. Kemudian kita juga mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang baik. Kalau komunikasinya buruk bisa nggak masalahnya selesai? Oke. Terus sasarannya setelah setelah materi ini nih, sasarannya saya harap kalian mampu menjadi pendengar yang baik untuk satu sama lain kalian sendiri, kemudian mampu membangun hubungan yang positif dengan teman dan guru kita nih, terus siswa mampu menyelesaikan konflik atau permasalahan melalui komunikasi yang empatik. Empatik itu ya berarti kita sama-sama peduli kayak gitu. Terus selanjutnya, nah, kita sekarang mau prakteknya ya. Jadi sebelum kita ke materi, kita praktek dulu. Nanti saya akan minta kalian jadi satu kelompok itu ada 2 orang ya. Tidak perlu ke seberang-seberang, tinggal hampingan aja ya. Nanti ada yang jadi A, ada yang jadi B. Kalian nanti sweet dulu, terserahlah kesepakatan. Kalian mau sweet Jepang, mau sweet Indonesia, silahkan. Nanti yang menang akan jadi A, yang kalah akan jadi B kayak gitu. Nanti akan ada 2 ronde. Ronde pertama itu nanti kalian yang A akan bercerita, tapi si B tidak mendengarkan dengan baik, ya. Ronde kedua itu dia si B-nya bercerita, tapi si A mendengarkan dengan baik, kayak gitu ya. Jadi nanti kalian praktek, saya akan memperhatikan ketika kalian bercerita. Nanti kalian bercerita saya kasih waktu selama 2 menit. Silakan kalian prakteknya ya. Oke. Kita akan mulai ronde 1 dan 2-nya. Cikidot. Sebelum masuk sini, aku sebenarnya bukan masuk sini tahu. Aku sekolahnya tadinya nggak mau di sini. Aku tadinya mau di sekolah sejahtera 1. Terus aku ngambil di farmasi. Aku ngambil istirahat.
Nah, udah praktek kan? Jadi, oke, udah ya. Kira-kira nih ada nggak yang mau mengeluarkan pendapatnya setelah ronde 1 ya, ronde 1 dulu. Nanti yang selanjutnya ronde 2. Boleh? Salah satu angkat tangan. Apa pendapat kalian pas praktek ronde 1? Ah, boleh, pas ronde 1. Menurut aku ya, Mm-mm. aku cerita gak didengerin itu sakit banget rasanya. Terus kayak gak enak aja, kayak di apa sih itu namanya? Di Ketika bercerita tapi tidak didengarkan gitu ya. Iya, terusnya juga dia tuh kayak sibuk sendiri, sedangkan aku lagi cerita terus Kamu akan ini lagi nggak, bercerita lagi nggak sama dia? kira-kira enggak sih. Oh, gara-gara nggak didengarkan itu. Tuh, ada lagi. Ronde 1 ya. Ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Ronde 1. Ronde 1. Rasanya nggak didengerin kayak apa? Silakan. Ronde 1 aku rasanya gak didengerin, yang ngerasa gak dihargai. Oh ya. Udah cerita-cerita dia gak ada dengerin dari awal sampai akhir. Kapok kayak cerita sama dia ya kan? Oke, lanjut ya. Di ronde kedua ada yang mau bercerita juga. Apa pendapat kalian ketika orang kan bercerita dan mereka mendengarkan dengan baik? Ada yang mau berbagi pendapat? Boleh angkat tangannya? Saya Demi. Oke, gimana rasanya? Rasanya tuh bahagia banget nih, apalagi kan kita ceritanya bener-bener excited gitu, terus dia juga excited kasih bener-bener kasih pendapatnya yang emang bagus gitu, jadinya kayak kita saling nyambung buat cerita. Ya, jadi nggak akan kapok lagi ya cerita sama dia. Oke. Ada yang mau berpendapat di ronde kedua? Sebelah sana, boleh salah satu. Gimana rasanya ketika kita didengarkan dengan baik dan benar? Rasanya kayak bener-bener bisa ngerasain perasaan yang cerita. Terus habis itu kayak dia bisa jadi temen kita setiap hari. Oh iya, oke. Nggak akan kapok cerita sama dia ya, oke. Ya, teman kalian juga sudah menyampaikan beberapa poin nih. Ketika gimana sih kalau kita nggak didengarkan apa rasanya, dan ketika kita didengarkan juga apa rasanya, kayak gitu ya. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan dalam jalan koneksi itu ada beberapa prinsip, yaitu ada namanya solar. Jadi kita nanti ada yang namanya kalau ada squarely, nah berarti ini dia apa namanya posisi dia tuh menghadap ke guru. Boleh nggak ngadap ke guru? Boleh, karena ada beberapa anak yang ketika saling dia nggak mau cerita. Boleh. Atau misalnya ketika kalian nih diskusi sama teman kalian samping-sampingan, itu kalau misalnya samping kayak gini dan nggak berhadapan, boleh nggak? Boleh. Jadi kita nyari yang cerita ini biar dia nyaman kayak gitu, biar dia relax ya kan. Terus juga dia harus kontak. Kontak tuh apa? Harus kontak atau enggak? Kalau dalam prinsip iya, tapi ada orang yang nggak suka dia kontak, ya nggak? Kalau di agama boleh nggak? Cowok cewek nggak boleh. Jadi ini diposisikan aja kembali lagi ke kenyamanan. Gimana dia mau berceritanya, kayak posisinya seperti apa kayak gitu. Terus kita juga sebagai pendengar yang baik, kita juga harus memperlihatkan bahwa rasa empati kita kayak gitu. Dengan posisi yang seperti ini kan dia mendengarkannya. Nah, boleh nggak kita duduknya kayak gini pas cerita? Boleh. Kan nyaman, senyaman kita. Senyaman. Tapi kalau di kita boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Ini biasanya untuk anak-anak masih SD. Nah, kita kan sudah besar ya, nggak mungkin kita posisinya kayak gini ya. Paling tidak menunduk atau duduk yang baik kayak gimana. Jadi tapi tetap harus nyaman kayak gitu. Nah, biasanya kalau di psikolog kayak gini nih dia. Ya kan? Kalian lihat kan di TV-TV drakor-drakor? Oke, lanjut. Terus nah, dalam jalan koneksi ada namanya koreksi dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu menjelaskan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut bukan menjadikan identitas bagi si yang melakukan kesalahan ini. Kemudian mereka itu, nah dari sana kita bisa membantu siswa untuk merasa lebih aman dan tidak merasa malu kayak gitu. Jadi kalau ketika kalian yang di posisi tersebut, ketika kalian mendengarkan teman kalian bercerita, kita nggak boleh, ya lu salah, kamu itu salah kan, kalau kalian ngobrol kan kayak gitu kan. Nah kita semua orang itu juga pernah melakukan kesalahan, semua orang itu pernah terlambat, tapi kita juga harus tetap berubah, ya kan, setiap orang itu bisa berubah menjadi lebih
baik. Kemudian memvalidasi tindakan salahnya, yaitu memvalidasi perasaan dan alasan di balik kesalahan tersebut. Nah, ini bisa membantu dalam memahami masalah dan dia tidak merasa disalahkan. Jadi kita tetap bilang, tapi kalau dalam ininya memang salah, tapi kan nggak semua orang, kamu itu nggak cuman kamu doang yang salah kayak gitu. Tapi kita manusia tetap bisa berubah kayak gitu ya. Terus lanjut ke menanyakan keyakinan, yaitu mengajak siswa untuk merefleksikan. Jadi di sini kalian sama teman kalian, kita itu saling mendukung gitu. Bagaimana sih caranya agar dia tidak melakukan kesalahan sama lagi? Gimana sih cara dia agar tidak terlambat sekolah lagi? Kayak gitu, gimana biasanya solusinya? Kalau semisal agar kita tidak terlambat sekolah lagi? Bangun lebih pagi. Ya. Oke, ada lagi? Oke, bunyi pakai alarm. Terus juga drakornya jadwal dikurangin dulu. Yang biasanya namatin 65 episode, ketamatinnya 2 episode dulu ya. Terus lanjut, itu biasanya ada kalau di Jalin Koneksi itu ada namanya rumus mendengar aktif, yaitu biasanya singkatannya itu dengar jang. Itu yang pertama itu ada didedikasikan tubuh dan jiwa. Jadi kita memposisikan dia itu sama seperti kita. Kalau kita di posisi dia kayak gimana gitu. Terus juga ekspresinya diperlihatkan, ya nggak kalau misalnya kita bercerita terus teman kalian cuman kayak diem aja, mau nggak cerita lagi? Enggak kan? Nah, itu salah satu bentuk bukti kalau kita tuh empati sama dia. Kemudian ada netralkan posisi. Jadi gimana caranya kita nggak terlalu di posisi dia, tapi kita juga nggak menyalahkan dia kayak gitu. Terus lanjut di gangguan hilangkan. Tadi ada gangguan nggak pas bercerita? Apa tuh? Berisik. Iya, jadi nanti ketika kalian bercerita punya teman sama lain, itu upayakan di ruang yang ruang yang tenang, ruang yang sepi. Ya udah kalian aja yang tahu kayak gitu. Biar kalian juga enak dalam penyampaian informasinya kayak gitu. Terus amati isi pembicaraan kayak gitu ya. Tadi coba siapa yang jadi pendengar? Kamu jadi pendengar. Tahu nggak apa yang disampaikan sama dia tadi? Oh, dia cerita cowoknya. Kenapa cowoknya selingkuh? Oh, enggak selingkuh. Apa? Dia katanya sayang sama cowoknya. Oh iya. Terus apa lagi? Oh, kenapa dia bilang dia sayang? Soalnya cowoknya baik gitu ya. Iya, nganter jemput kayak gitu kan. GoFoodin kayak gitu kan. Oke, terus lanjut. Nih berarti dia mengamati apa sih isi cerita dari temennya tadi kayak gitu. Terus lanjut. Ada respon nggak tadi ketika kalian praktek? Ada, iya kan? Ketika kalian cerita dan nggak ada respon, enak nggak? Enggak. Oke. Nggak enak banget ya. Lanjut ya, itu jangan dipotong. Kalau ketika kalian cerita tadi dipotong nggak? Enggak ya, saling menghargai kan? Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya itu ada selamat kalian sudah mempelajari dan menguasai materi jalin koneksi. Tadi kan saya bilang kalian lagi jadi pendekar. Kalau udah belajar ini berarti udah fit jadi pendekar belum? Udah. Oke, selamat ya para pendekar. Oke, sekian dari saya ya. Mohon maaf jika selama materi ini ada kekurangan, ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yes.